Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, baiklah nih. Sebelumnya saya mau ucap terima kasih Pak Agus sudah mau menyisihkan waktunya untuk membantu saya dalam program laksanakan tugas CGP, dan juga minta maaf juga waktunya terganggu. Ya, siap-siap. Nah, hari ini maksudnya saya ingin melakukan tugas supervisi akademik kepada rekan sejawat. Di sini saya memilih Pak Agus di kelas 4A. Nah, sebelum melakukan supervisi di sini ada percakapan observasi dulu ya sebelum mulai. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 10 Mei Pak Agus akan melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran PKN. Ya. Nah, baik, ada sedikit pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang antaranya tujuan pembelajaran apa yang diharapkan oleh Pak Agus yang akan diinginkan di proses pembelajaran hari ini? Mungkin tujuannya dengan membaca dan menyimak tayangan dari Infobus, peserta didik mampu menentukan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Mungkin itu tujuannya. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran barusan, di sini sepertinya PKN ini berintegrasi dengan apa ya? Ya, dengan sumber daya alam. Sumber daya alam. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Agus dalam pembelajaran itu apa? Area pengembangan mungkin RPP berdiferensiasi, integrasi kompetensi sosial emosional yang berfokus pada diferensiasi konten dan produk, mungkin itu. Ya, berarti nanti di sini akan ada KSN-nya dan juga berfokus pada diferensiasi konten dan produk. Ya. Baiklah, terakhir nih, strategi yang dipersiapkan oleh Pak Agus dalam proses pembelajaran hari ini. Strategi mungkin yang akan digunakan pada hari ini menggunakan strategi mirip. Itu ya. Iya. Kemudian Metodenya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. diskusi dan tanya jawab. Oke, baiklah. Mungkin itu saja Pak percakapan observasi hari ini. Kita lanjutkan ke pelaksanaan observasi belajar proses belajar mengajar. Terima kasih ya Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nur sama siapa? Arya, kenapa Pero? Sakit. Natasha? Sakitnya. Kembali Natasha namanya ke Bapak. Dah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Cika untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan Cika. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dulu. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Bapak akan menanyakan perasaan kalian terlebih dahulu
pada hari ini. Lihat di papan tulis. Di sini ada roda emosi. Di mana roda emosi tersebut ada perasaan gembira, sedih, terkejut, marah, bosan, terkesima, tertarik, dan kagum. Nah, untuk itu Bapak minta kalian isi nama di kertas yang sudah Bapak bagikan. Nah, nanti kalian tempelkan sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini. Agar tertib, Bapak minta per barisan. Silakan barisan Kansa dulu ke depan terlebih. Silakan tempel sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Tidak berebut, tertib. Oh. Bapak akan memulai sekilas. Bapak akan melihat perasaan kalian pada hari ini. Kita ambil salah satu contoh saja, satu orang. Yuji nempel nih perasaan gembira. Gembira ya? Yuji gembira. Gembira karena apa, Yuji? Yuji bosan gembira. Tapi di sini gembira. Salah nempel. Oke. Kalau yang tertarik, cikal, tertariknya seperti apa cikal? Belajarnya yang berbeda. Oke, jadi pada hari ini mungkin ada 4 perasaan. Yang pertama ada sedih, ada Devia dan Jani, nggak tahu kenapa sedihnya. Sebangku duaan sedih. Ada yang gembira, ada yang bosan, ada yang tertarik. Oke, itu perasaan kalian pada hari ini. Siap. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tentang hak dan kewajiban. Pelajaran PKN tentang ketersediaan air bersih sebagai salah satu sumber daya. Nah, Cik Bapak Baina Rosila, apa yang dimaksud dengan hak? Akan kita dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu pengertian dari hak dan kewajiban. Mungkin tujuan pada hari ini, tujuan pembelajaran adalah dengan membaca dan melihat atau menyimak tayangan dari Infocus, kalian sebagai peserta didik mampu menentukan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Jadi nanti kalian mampu untuk menyebutkan contoh dari kewajiban untuk ketersediaan air apa saja, haknya apa saja. Mungkin itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau nanya. Silakan kalian perhatikan di Bapak. Maaf gambarnya tidak terlalu besar, mungkin kelihatan yang belakang. Belakang kelihatan? Tidak jelas ya, tidak terlalu jelas. Nanti Bapak di ini aja, kasih tahu. Ya, ada gambar pertama, gambar 1. Gambar apakah ini? Gosok gigi. Kalau nggak kelihatan gini aja lah, Bapak ambil. Ada yang sedang gosok gigi. Apa ada gambar yang berbeda tidak dari gambar gosok gigi? Oke, lihat di sini ada pertanyaan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Tidak, dikarenakan sudah cukup tersedia air. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Kenapa belum? Karena orang tersebut telah menghambur-hamburkan air. Nah, selanjutnya, apa yang sebaiknya dia lakukan? Keran airnya dimatikan. Jadi pas lagi gosok gigi, keran airnya tutup dulu. Nanti kalau misalnya mau kumur-kumur boleh dibuka lagi. Baik, itu gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua,
Gambar apa ini? Mencuci piring. Oke. Pertanyaannya, dia sudah mendapatkan haknya belum? Sudah. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Kewajibannya seperti apa? Tidak menghambur-hamburkan air. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Jika sudah selesai cuci piring, kerannya ditutup kembali. Bagus. Berarti kalian sudah mulai paham. Nah, Bapak mungkin akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian nanti kerjakan secara diskusi per kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi teknis seperti ini. Untuk baris di kelompok 1 dan kedua, kalian kan minatnya terhadap visual, membaca buku, langsung. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 memilih untuk visual auditory, melihat tayangan dari InFocus. Nanti untuk yang visual, silakan kalian fokus terhadap bukunya masing-masing. Nah, untuk kelompok 3 dan 4, kalian boleh melihat tayangan yang akan Bapak tayangkan sebentar lagi. Bapak harapkan tidak ada yang ribut, kalian fokus. Sudah itu, nanti kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, nanti silakan coba simpan saja dulu. Ya. Nanti dari kalian diskusi. Banyakkan. Ini kan ada 8 orang. Silakan nanti kalian diskusi. Nah. Bagi yang visual, silahkan kalian baca mulai dari sekarang. Tidak boleh ada yang ribut. Untuk yang auditory, silahkan kalian perhatikan tayangan di depan. Yang visual sudah selesai belum membaca materinya? Sudah. Untuk yang visual auditory sudah barusan ya, sudah selesai ya. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya. Bagi yang audio visual sebelah sini, barusan kalian menyimak materi tentang apa? Tentang air. Jadi air merupakan salah satu sumber daya. Oke. Untuk yang visual, yang membaca dari buku sumber tema, membaca materinya tentang apa di situ? Hari air sedunia. Jadi hampir sama materinya. Cuman alat peraganya yang berbeda sumbernya. Yang sebelah sini menggunakan buku, kalau yang sebelah sana kelompok 3 dan 4 melihat tayangan dari laptop. Sama saja materinya hampir sama. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya. Sebutkan manfaat air untuk apa saja? Mandi. Mencuci. Banyak manfaatnya ya air ya. Jadi coba Bapak, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah Bapak tadi mendengar tayangan dari laptop. Apa yang akan terjadi apabila sumber energi air menjadi berkurang? Kita akan kehausan, terus sumber mata air menjadi sedikit. Oleh tanaman akan menjadi layu dikarenakan kurangnya air. Maka Bapak mau nanya, apa yang seharusnya kalian lakukan terhadap air? Menghemat penggunaan
air. Kalian tidak boleh terlalu boros dalam menggunakan air. Contoh tadi yang sebelumnya Bapak pas di awal-awal pembelajaran melihat kepada kalian, ada menampilkan kepada kalian, ada salah seorang laki-laki atau anak, dia kan lagi gosok gigi, tetapi pas dia lagi gosok gigi, keran airnya tetap terbuka. Secara tidak langsung kegiatan seperti itu sudah memboros-boroskan air. Seharusnya pas lagi gosok gigi, hanya keran airnya tutup dulu. Silahkan kalian gosok gigi, sudah selesai gosok gigi, kalian buka keran kembali untuk kumur. Nah, model sama dengan kalian mencuci. Jangankan gini, kalian dicucinya hanya satu piring sama gelas, tapi air kalian menggunakan dengan satu ember. Boros, satu lebar gitu kan? Jadi apabila kalian boros, nanti sumber air akan semakin berkurang. Oke, Bapak kan tadi sudah membagikan APBD kepada kalian. Silakan kalian diskusi, kalian jalan diskusi sama teman sekelompok. Di situ ada 2 pertanyaan tentang hak dan kewajiban. Silakan kalian isi. Bapak akan beri waktu selama 10 menit. Silakan diskusi. Diskusinya tertib, tidak boleh ada yang ribut. Silakan yang belakang boleh maju sini atau yang ini boleh ke sana. Tapi tetap tertib, tidak ribut. Sebelumnya perhatikan, mohon perhatiannya dulu. Tadi kan sebelumnya Bapak belum memberitahu hak untuk ketersediaan air seperti apa, kewajibannya seperti apa. Maka dari itu Bapak akan meminta kalian, sesudah kalian membaca dan menyimak tayangan, kalian seharusnya mampu untuk mengisi hak dan kewajiban terhadap ketersediaan air. Diskusi, udah jam sini aja, jam sini. Main tengah jalan. Waktunya 10 menit. Sedih kenal ya. Setiap orang memberikan jawaban. Kewajiban apa? Iya, tulis. Kelompok 2. Ini kan 1, 2, 3 dan 4. Kong tarik deh. Si kelompok batur kadamun, mau. Bios berarti panggil bisa 2-an. Selesai? Sudah beres saja? Kelompok mana sudah beres? Yang belum kelompok 2. Bapak kasih waktu tambahan. Bagi yang sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berarti duduk kembali lagi. Bisa dimulai? Bisa, kalau bisa sok menghadap lagi ke depan. Duduk kalian rapi. Nah, kelompok 1 sudah beres, tugas
3, Sudah. 4. Sudah. Nah, oke. Cek dulu. Nah, nanti Bapak akan meminta. Kan ini ada 2 kelompok ya. Ada visual dan visual auditory. Nanti Bapak akan meminta yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok untuk mengisi jawaban yang kewajiban dan hak. Nanti Bapak juga akannya, jadi yang 2 kelompok maju ke depan untuk menulis jawabannya, 2 kelompok membacakan jawabannya di tempat duduknya masing-masing. So, Bapak tidak akan menunjuk kelompok mana yang visual yang mau mengisi kewajiban. Mau kelompok 1 atau kelompok 2, silakan ke depan. Ayo, siapa yang mau? Atau mau ditunjuk kelompok mana? Tiga boleh ke payun? Sok, silakan di payun kak. Karena jawaban Anda 1 saja. 1. Atau misalnya amin deui. Ini borong jika. Berarti yang nanti membacakan jawabannya kelompok 1. Kelompok yang ini mana yang akan mengisi di papan tulis? 3 atau 4? 3, jangan lagi. Berarti yang jika mau yang hak atau kewajiban? Kewajiban ya, bisa lebih hak. Yang perhatikan, semua kelompok perhatikan. Kita bahas yang haknya dulu. Menurut semuanya dulu aja. Perhatikan. Menurut kelompok 3, hak terhadap ketersediaan air bersih jawabannya adalah mendapatkan air bersih. Betul atau kurang tepat? Betul ya. Jadi haknya mendapatkan air bersih. Sekarang yang kewajiban. Kelompok 2 menjawab tidak membuang sampah ke sungai agar air sungai tidak tercemari. Betul atau tidak? Betul. Oke, setuju pendapatnya? Setuju. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 dan 4 untuk membacakan jawaban hak dan kewajiban. Dari Bapak Budi, dari usaha. Ada yang sok berdiri. Bacakan jawabannya. Tapi Bapak minta jawabannya jangan sama yang di depan ya. Sok, baca dulu. Sok, kan sama yang tadi saudara. Sendiri. Sok, baca dulu. Gak usah satu aja, ambil salah satu kan dia ada 4. Ambil salah satu. Boleh, berarti cacat kewajiban. Oh. Yang lain perhatikan. Kewajiban, no? Menanam pohon agar akar-akar dapat menahan air tanah. Betul atau tidak? Betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Coba jawaban yang lain, bacakan lagi. Kewajibannya melestarikan ketersediaan air dengan cara seperti apa? Membuat lubang resapan. Boleh membuat lubang resapan. Jadi pas air hujan turun ke tanah ada lubang resapan, nanti akan menahan air, akan menampung air. Tuh. Sekarang kelompok 4. Saya juga dibacakan. Oh, ya. Nanti haknya. Oh. Mendapatkan air yang cukup, hampir sama dengan jawaban Aisyah. Ada yang lain tidak? Coba yang lain bacakan. Ayo, makanya kelompok. Coba dia ambil ya. Bacakan itu Maulidia.
Dia ambil ya, mendapat nilai langsung ya. Tokoh kelompok tapi terkompak kumaha. Sok jawaban yang lain ada tidak? Kan itu ada 4 jawaban. Mendapatkan air untuk mandi boleh. Ada lagi tidak? Itu. Yang lain ada yang mau berpendapat jawaban yang lain? Bisa meminum air yang bersih. Oke, Mami, Aisyah. Bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya untuk apa saja? Untuk masak, untuk minum, untuk mandi, banyak, untuk menyiram tanaman, banyak manfaat dari air. Ada lagi? Coba, siapa yang berani? Acungkan tangan, tidak usah ditunjuk. Mau hak, mau kewajiban, silakan acungkan tangan. Yuk. Hak, sok. Sok, baca aku. Tidak naon? Tidak membolos-boloskan air pada saat mandi. Boleh, yang lain. Jika naon? Kumaha? Itu hak atau kewajiban? Kumaha haknya? Air di lingkungan tidak tercemar. Oke. Jawabannya hampir sama seperti salah satu, tapi Bapak akan memberi penguatan. Jadi kewajiban terhadap ketersediaan air yang pertama adalah tadi kan ada yang pertama mematikan keran air saat tidak digunakan. Nah yang kedua kewajiban tidak mencemari air dengan sampah dan bahan-bahan berbahaya. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah ataupun membuang cat atau bekas obat-obatan ke sungai. Apakah ada yang berbeda pada pembelajaran hari ini? Perbedaannya apa? Video. Menggunakan video kan sebelumnya Bapak suka menggunakan video. Pelajaran yang berbeda-beda. Ini aku maha beda. Tapi kan jarang. Hah? Jarang kan sesuai dengan materi. Kalau ada yang bisa langsung benda konkret, Bapak pakai benda konkret. Kalau misalnya memungkinkan menggunakan infobus, menggunakan infobus sesuai dengan materi yang akan dipelajari, Pak. Berbeda. Oke. Sebelum untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan soal
kepada kalian yang harus kalian kerjakan. Tujuannya untuk apa? Jadi Bapak bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak berikan barusan. Soalnya ada 5, silakan kalian tulis. Hal apa yang menjadikan atau yang menyebabkan persediaan air bersih menjadi berkurang? Berkurang. Yang kedua, apa yang akan terjadi jadi sudah selesainya dari pendidikan. Silakan nanti kalian kerjakan, ya. Dah selesai? Selesai. Nanti kumpulkan di depan ya sebelum keluar ya. Perhatikan, Bapak mungkin akan menanyakan kesimpulan. Apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Acungkan tangan, jangan main keroyokan. Hansa naon? Hak terhadap air. Yang lain, masa adanya tentang hari sedunia. Apa lagi? Oke, sama yang lain. Belajar tentang apa saja selain dari hak dan kewajiban. Apa kalian menjadi tahu hak kita terhadap air seperti apa banyak? Jadi kita mengetahui penggunaan air harus seperti apa, manfaatnya untuk apa bisa tidak boleh menghambur-hamburkan air banyak. Jadi kita hari ini belajar tentang hak dan kewajiban terhadap ketersediaan air. Oke, untuk besok kalian silahkan pelajari tentang sumber energi alternatif. Masih ingat kan di semester pertama kita sudah membahas tentang sumber energi alternatif. Cik Bapak setelah nutup Bapak berenar. Ayo sumber energi alternatif naon? Yang kencang, cingkalik cingkal. Apa yang maksud dengan energi alternatif? Nah, oke. Buat besok kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Silakan kalian pelajari materi itu. Kalian boleh membaca-baca lagi buku catatannya. Kan seperti pertama kita sudah membahas tentang sumber energi alternatif. Silahkan kalian cari apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif, jenisnya apa saja. Nanti kita akan membahas di hari esok. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus hari itu dosen aku ya, kalau dalam tugas mah akan mengerjakan tugas gitu. Tapi tidak usah dipikirkan dia ada tugas atau apapun,
Sarah akan mengarahkan Pak Agus untuk mengeluarkan apa saja yang ada di yang dirasakan yang pernah dilakukan oleh Pak Agus di kelas. Karena kan kemarin sudah dilakukan observasi, sudah dilihat juga ROP-nya, sudah dikomunikasikan kedua belah pihak. Nah, sekarang tinggal melakukan coachingnya. Coaching itu nanti Sarah itu akan akan memantik dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Nanti Pak Agus nyantai aja, silahkan saja jawab seluas-luasnya gitu, apa yang ada di pikiran yang dirasakan silahkan dikemukakan. Nanti Bu Sarah yang akan mengarahkannya kemana gitu. Nah, Bu Sarah juga harus terampil ya, harus terampil memposisikan diri sebagai coach, ini sebagai coachingnya gitu ya. Nah kalau dalam proses coaching tidak Bu Sarah tidak melakukan treatment, nggak usah ada solusinya, tidak usah, tapi semuanya ada di Pak Agus ini. Misalnya hanya keterampilan mengolah kalimat pertanyaan yang luas untuk menggali potensi-potensi yang ada di Pak Agus. Ya, anggap saja ini yang menganggap bahwa ini usaha tuh ini enggak, ini sama-sama kita sama-sama belajar di sini, sama-sama ingin mencoba untuk belajar seperti itu. Nanti mungkin kedepannya Pak Agus juga akan melakukan hal seperti ini. Insya Allah. Meskipun belum jadi guru penggerak nggak apa-apa ya, tapi nanti dicoba ke anak. Itu saja ya. Oke, siap ya. Silahkan. Silahkan. Baiklah, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Ya, kita sehat. Kita santai aja, relax ya Pak. Siap Bu. Usah tegang, kita ngobrol kayak biasa aja. Nah, baiklah Pak Agus ya, sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah pernah kita lakukan kemarin, saya melakukan observasi di kelas saat Bapak melakukan pembelajaran yang sesuai dari pihak RPP, pembelajarannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, integrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, dari setelah yang Bapak alami yang sudah dilakukan itu, adakah yang ingin Bapak utarakan atau ceritakan yang Bapak rasakan selama melakukan kemarin kegiatan pembelajaran, baik yang kemarin ataupun bisa dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan bercerita sedikit pengalaman kemarin waktu melakukan praktek dengan menggunakan diferensiasi dan juga KSE gitu Bu. Kemarin kan saya sebelum pembelajaran menanyakan dulu kondisi psikis anak ya Bu ya. Tanya dulu apakah anak-anak tersebut gembira atau bosan atau apa-apa atau gimana lah, banyak lah. Nah kebetulan kemarin pas lagi pembelajaran, waktu sebelumnya saya membagikan dulu kertas yang harus ditempelkan oleh anak sesuai dengan keadaan sikapnya waktu itu Bu, perasaannya. Terus mungkin saya dikasih kesempatan anak-anak untuk menempelkan hasil perasaannya. Pas hasilnya dilihat ada beberapa yang gembira gitu kan, ada yang merasa kagum, ada yang bosan juga, ada. Mungkin itu yang menjadikan sedikit gambaran nanti dalam proses pembelajaran gitu Bu. Pas kemarin lihat selama proses pembelajaran, pas saya sudah membagi menjadi 2 kelompok kan Bu ya, ada yang visual dan ada yang audio visual. Pas lihat pembelajaran mungkin awal-awal mereka emang fokus, pas awal fokus, pas lama-kelamaan mungkin ada di bagian visual yang seharusnya fokus membaca ikut menonton gitu kan. Kadang yang audio visual juga Bu, yang awalnya menyimak dengan baik adalah salah satu atau beberapa orang yang mungkin ngobrol, berikan juga atau gimana. Nah, mungkin itu Bu. Nah, mungkin itu ya yang Bapak Agus alami, yaitu saat dimana anak diberikan perbedaan saat mempelajari atau memahami suatu tugas atau pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang masih jadi tidak fokus dengan tugasnya gitu ya. Nah, dari topik yang Bapak utarakan barusan, kira-kira tujuan Bapak melakukan sekarang pertemuan dengan saya dengan coaching hari ini apa nih yang ingin Bapak capai gitu? Siap. Tujuan dari... Mungkin tujuannya setelah saya melihat kondisi anak
waktu proses pembelajaran tujuannya ingin meningkatkan bagaimana cara untuk meningkatkan fokus anak Iya. sesuai dengan sesuai dengan pembelajarannya, kan ada yang visual, Iya. ada yang audiovisual. Jadi mungkin biar fokus anak masing-masing, mungkin seperti itu, Bu. Nah, kira-kira apa nih yang strategi atau kesempatan yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut barusan? Kira apa nih strateginya atau kesempatan? Nah, kan Bapak tahu ya anak ini misalkan yang belum fokus, bagaimana nih strategi Bapak mencapai tujuan Bapak ingin anak tersebut bisa fokus di tugasnya? Mungkin strateginya, ya ini juga kalau menurut saya, Bu, ya. Iya. Mungkin strateginya bisa menanyakan dulu kepada guru sebelumnya Iya. bagaimana anak tersebut selama mengikuti proses pembelajaran, Iya. mungkin seperti itu, Bu. Terus bisa juga mungkin menanyakan kepada anak tersebut, misalkan malam tidurnya terlalu larut atau tidak, mungkin itu bisa yang menjadi mengurangi fokus anak, ya punya mungkin ngantuk. Terus bisa juga mungkin menurut saya dari pola makan mungkin, Bu, ya. Misalkan pagi-pagi kan anak-anak yang seharusnya sarapan dulu, mungkin ada beberapa yang tidak sarapan yang mengakibatkan anak menjadi lemas. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, selain misalkan kan tadi bisa ditanyakan langsung berarti ya kepada Ya, anaknya, langsung pada anak. apakah tidur ya malam jam berapa, seperti tadi sarapan. Nah, selain tentang pola tidur dan sarapan, dari diri yang tadi Pak Agus awal laksanakan kan dengan perasaan ya. Ya, Nah, mungkin ada nggak bisa melihat penyebab itu anak dari hasil yang perasaan anak yang diutarakan gitu. ya mungkin ini, Pak, ya, mungkin bisa saja dengan bertanya kepada orang tua, Iya. apakah misalkan di rumah ada masalah gitu kan, atau gimana yang menyebabkan anak tersebut menjadi kurang fokus. Iya. Mungkin bisa dengan itu, Bu. Ya. Solusinya. Nah, kira-kira skala Bapak sebelum coaching nih, ingin kan Bapak udah punya tujuan ini. Iya. Kira-kira skala Bapak sekarang ini di posisi berapa? Jadi kan kalau 0 misalkan Bapak belum melakukan apapun. Betul, Kalau betul. skala sampai 10, oh berarti sudah berhasil yang Bapak ingin capai. Nah, sekarang kira-kira ada di skala berapa? Mungkin untuk sekarang ada di skala kurang lebih sekitar 50%-an lah, Bu. Jadi hampir setengahnya gitu kan kalau misalkan dilihat dari jumlah total siswa gitu kan, Bu. Jadi kadang anak ada yang benar-benar fokus, ada yang kurang fokus atau tidak fokus sama sekali, Bu, gitu, Bu. Nah, jadi tadi ya kesempatan yang Bapak utarakan bisa dengan menanya langsung kepada siswa misalkan ya, terus juga bisa bertanya juga kepada guru sebelumnya mungkin ya, karena harus juga ada ya kolaborasi dengan Iya. guru sebelumnya, kemudian dengan orang tua juga. Nah, peluang yang paling tinggi yang bisa Bapak dapatkan gitu informasi atau identifikasi Bapak dari kesempatan yang Bapak ingin lakukan itu yang mana? Mungkin kesempatan yang lebih baik gitu ya, Bu. Yang peluangnya peluangnya mungkin menurut saya ada dua gitu, Bu. Bisa bertanya langsung kepada guru sebelumnya, seperti apa anak tersebut di kelas sebelumnya, Bu. Apakah anak tersebut emang dari kelas sebelumnya emang seperti itu atau tidak. Terus mungkin juga bisa bertanya kepada orang tua gitu, Bu. Mungkin orang tua akan lebih tahu, lebih jauh ya, Bu, lebih jauh tahu mengetahui anaknya seperti apa, barangkali di rumahnya ada masalah atau seperti apa. Mungkin saya akan akan menanyakan, bisa melalui lewat telepon atau misalkan WA, berkonsultasi gitu sama orang tuanya. Mungkin itu, Bu. Itu ya peluangnya. Jadi yang menurut Pak Agus yang bisa dilakukan itu dengan komunikasi dengan gurunya dan juga dengan orang tua. Betul. Nah, kira-kira ada nggak hambatan yang akan Bapak hadapi saat melakukan Hambatan mungkin itu? jelas tentu ada, Bu, Ya. hambatan. Mungkin hambatannya kalau misalkan dengan guru kelas, ya mungkin kan sama-sama guru mempunyai tanggung jawab untuk ngajar gitu ya, Bu. Mungkin bisa juga misalkan pulang sekolah bisa konsultasi dengan keterbatasan waktu gitu kan, Bu, ya. Kalau seandainya misalkan saya nanya kepada orang tua,
mungkin orang tuanya juga ada yang bekerja, ada yang di rumah, mungkin hambatannya seperti itu Bu. Dengan kesibukannya masing-masing, setiap orang beda ya Bu ya, orang tua. Itu ya. Nah, dari hambatan yang barusan Pak Agus utarakan ya, yang kemungkinan terjadi, kira-kira solusinya Pak Agus bagaimana apabila menemui hambatan tersebut? Solusi. Barusan solusinya. Mungkin lihat yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin solusinya misalkan dengan orang tua dulu ya Bu. Misalkan dengan orang tua bisa melalui telepon gitu Bu ya, bisa melalui WA menanyakan misalkan anaknya sebelum berangkat seperti apa gitu kan Bu kondisinya, apakah emang lagi senang atau misalkan lagi sedih gitu kan ya. Terus kalau misalkan solusi ya. Iya, solusi dari hambatan yang Bapak hadapi tadi kan Bapak menyebutkan Ya. beberapa hambatannya. Nah, Kalau misalkan sama guru, sama guru paling bisa dengan ialah ngobrol singkat gitu ya sama guru kan, bisa ngobrol singkat seperti apa, terus yang harus dilakukan waktu kelas sebelumnya seperti apa, mungkin gitu Bu. di luar jam pembelajaran. Ya, luar jam pelajaran boleh, walaupun dengan keterbatasan waktu, Ya, juga kesibukan Bu. Kesibukan masing-masing dengan sekarang apalagi waktu-waktu mau ujian ya, Betul. kesibukan. Ya, baiklah. Nah, tadi kan Bapak sudah mengutarakan apa peluang yang Bapak ingin lakukan untuk mencapai tujuan, kemudian ada hambatan, kemudian Bapak juga sudah bisa mencari solusinya ya, tadi yang Bapak sebutkan misalkan dengan guru bisa komunikasi di luar, dengan orang tua mungkin tadi yang Bapak sampaikan bisa melalui telepon ya, atau WA. ataupun chat di WA. Nah, baiklah. Setelah itu rencana aksi Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi itu, Rencana tujuan, rencana aksinya yang akan dilakukan. mungkin rencana aksi kan tadi ada dua ya Bu ya, Iya. yang hambatan sama solusi sama orang tua sama guru. Mungkin rencana aksi kalau seandainya orang tua gitu kan ditelepon masih susah gitu ya, Iya. mungkin saya akan mengunjungi langsung ke rumah siswa tersebut. Iya. Mungkin bisa dilihat dengan jarak tempat antara sekolah dengan rumahnya itu yang didulukan, Iya. mungkin bisa seperti itu Bu. Atau misalkan dengan guru, mungkin kemungkinan saya akan rencananya mungkin akan mengundang guru tersebut ikut ke kelas Iya. untuk melihat kondisi anak yang dulunya diajar sama ibu tersebut seperti apa, yang kemungkinan bisa memberikan solusi atau arahan gitu kan kepada saya sendiri untuk memperbaiki gitu. Iya. Ya, jadi Bapak mungkin kedepannya langsung menghubungi menghubungi tentang orang tuanya. peluang yang Bapak ini dari di awal. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana aksi yang sudah Bapak ini rencanakan ya? Ya mungkin secepatnya gitu Bu, ingin melihat anak-anak jauh lebih fokus gitu ya Bu. Kalau misalkan ya saya menunda ya kemungkinan bukan hanya beberapa, mungkin akan bertambah gitu kan ya Bu. Melihat dari ya kondisi aja yang sekarang masih ada beberapa, kalau misalnya saya menunda tidak secepatnya mungkin akan bertambah anak yang menjadi kurang fokus. Jadi bisa aja ya anak yang tadi fokus hanya 2 orang jadi mengganggu ke Nah itu lain. mengganggu yang lain gitu Bu. Iya, itu ya memang lebih cepat lebih baik Betul Bu, gitu lebih ya. cepat lebih baik. Kalau kita nanti kadang jadi lupa, Betul, dan betul. juga dengan kesibukan lain juga Betul. tapi terhambat lagi. Iya, baiklah. Nah, komitmen yang bisa Bapak lakukan gitu ya untuk melakukan rencana aksi ini. Komitmennya bisa. mungkin komitmennya mah gini Bu, misalkannya tujuan akhir gitu ya Bu, tujuan akhir mungkin tujuannya komitmen saya ingin meningkatkan fokus anak pada saat pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut menjadi lebih optimal, mungkin itu Bu. Misalkan dengan cara pembelajaran yang berbeda gitu ya Bu, komitmen pembelajaran dengan suasana yang berbeda gitu kan, dengan kondisi yang berbeda, mungkin seperti itu Bu. Ya, komitmen yang bisa membantu atau mendukung itu apa atau siapa untuk melalui komitmen yang Bapak barusan Jelas yang paling bisa membantu
khususnya di dalam kelas Iya. anak siswa juga Bu, siswanya gitu kan, siswanya sendiri gitu kan. Terus yang kedua mungkin bisa dengan guru, kadang dengan orang tua contohnya seperti ini, misalkan orang tua lebih mengenali anaknya seperti apa gitu kan ya Bu. Sebelum berangkat harus dilihat dulu apakah anak tersebut jalan malam tidur terlalu larut, terus misalkan anak-anak sebelum berangkat ya sarapan dulu begitu ya Bu. Terus misalkan untuk anak-anak juga di kelas mungkin diharapkan anak-anak yang lain gitu ya Bu harus fokus gitu kan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngajak main gitu kan. Terus untuk guru saya sendiri, misalnya untuk saya sendiri ya saya akan mungkin membuat suatu arahan ya Bu atau kesepakatan Iya. apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembelajaran. Paling itu Bu. Ya. Tadi sudah kurang lebih Bapak sudah mendapatkan ya tujuan dari pembicaraan hari ini yang ingin dicapai. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya setelah melakukan coaching ini bagaimana? Tindak lanjut Iya. ya mungkin saya sendiri tahu diri ya Bu lah. Saya mungkin baru pertama gitu kan ya. Mungkin jelas saya akan lebih sering konsultasi, lebih sering ngobrol untuk mengevaluasi gitu kan proses pembelajaran selama ini. Mungkin saya akan sering-sering ngobrol sama ibu, sama ibu harus seperti apa, mungkin mencari solusi bersama-sama. Paling gitu Bu. Ya. Itu ya tindak lanjut. Baiklah, mudah-mudahan nanti di saat Bapak sudah melakukan tindak lanjut ya dari setelah pertemuan ini, dengan misalkan Bapak lakukan lagi komunikasi dengan saya, bisa Bapak menceritakan udah sampai mana nih ya yang Ya, sudah mungkin seperti itu. Bapak lakukan sesuai dengan tadi yang mulai dari kesempatannya, peluang dan juga kan solusi dari hambatan yang Bapak kemungkinan terjadi sudah Bapak bisa mendapatkan solusinya ya. Baiklah Bapak, mungkin sudah cukupkah sudah mendapatkan hasil tujuannya solusi dari Mungkin menurut saya sudah cukup gitu ya Bu. Mungkin saya juga tidak akan berpuas diri dulu gitu kan Bu. Saya juga paham, tahu sendiri masih jauh dari kata bagaimana cara mengajar yang baik mungkin ya Bu, bagaimana pengkondisian siswa gitu kan. Ya ingin seperti itu, misalkan di kelas misalkan lebih kondusif gitu ya Bu ya, anak-anak lebih fokus gitu kan. Jadi mungkin saya akan meminta saran atau solusi lagi, mungkin akan sering-sering lah ngobrol gitu Bu. ya, untuk solusi ya, kayak nanti juga kan Bapak seperti barusan kan Betul. akhirnya Bapak juga yang menemukan solusinya kan, Bapak juga kan yang bisa melihat hambatan nih yang akan terjadi ke depannya. Ya. Nanti misal dengan coaching seperti sering gitu Ya. kita akan mendapatkan solusi dari Solusi. masalah masing-masing yang Betul, saya betul. hanya bisa membantu, misalkan mengarahkan misalkan Bapak kesulitan Bapak apa nih, saya mengarahkannya ke arah mana gitu untuk Bapak mendapatkan solusi. Ya. Baiklah, terima kasih ya Pak. Sami-sami Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya, Iya. saya mau melakukan ulangan yang Mulai karena itu. mungkin sesi coaching hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di coaching berikutnya Siap, untuk siap. menceritakan Mangga, Bu. apa yang telah Bapak lakukan. Ya, boleh siap Bu. Terima kasih Pak Agus. Iya, sami-sami Bu. Karena masih